Saya bayangkan kalau kita ini ada teman, kalau saudara punya teman akrab, terus tahu saudara pun rahasia begitu. Terus satu saat saudara dengan dia ada bertengkar sedikit. Lantas ketika saudara bercerita hal-hal yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, teman yang marah ini akan bilang begini, di orang lain kamu bisa cerita, tetapi di saya tidak bisa, kok saya tahu nah, saya pegang ini rahasia nah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin buduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari saya baca bagian ini untuk menolong kita merenungkan bersama-sama. Saya secara pribadi pun menggumuli bagian ini, dan saya kira begini saudara-saudara. Perjalanan hidup ini saudara-saudara, kita temukan ada suka, ada duka, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis dan seterusnya. Susah dan senang itu naik turun kehidupan dan dinamika hidup ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita tidak bisa memilih. Saya kira saudara dan saya tidak bisa memilih bahwa saya sepanjang hidup saya akan memilih untuk susah saja. Tidak, sesungguhnya ada senang. Tapi kita saja yang terlalu tertutup kadang-kadang untuk mengakui bahwa kesenangan itu dan kegembiraan, sukacita Tuhan berikan buat kita. Kita juga tidak bisa memilih untuk hanya senang saja. Kita tidak bisa memilih untuk hanya senang saja. Tidak. Karena dinamika ini ada terus. Nah saudara-saudara, berarti karena kita tidak bisa memilih untuk hidup dalam senang saja, atau hidup dalam susah saja, hidup dalam menangis saja, atau hidup dalam tertawa saja. Mungkin saat ini saudara-saudara sementara dalam keadaan susah juga. Atau mungkin sementara ini saudara dalam keadaan senang. Atau apapun. Sekali lagi kita tidak bisa memilih, kan kita akan menjalaninya kedua-duanya itu malah. Lalu kalau kita sudah tidak bisa memilih begitu, berarti dua-dua hal ini perlu kita jalani. Karena itu sikap kita tuh lebih penting. Sikap kita terhadap ini keadaan susah dan senang ini jauh lebih penting. Apa sih yang kita lakukan ketika kita dalam susah? Apa sih yang kita lakukan ketika kita dalam senang? Itu yang mesti dipikirkan berulang-ulang. Itu yang perlu dipikirkan terus-terus. Ada yang ketika susah itu dia mau untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada juga yang ketika susah dia mau bunuh diri. Dia cari minuman keras, minum. Dia memilih untuk mau mati saja dan macam-macam gitu. Ada yang senang dia lupa Tuhan. Ada yang senang dia mau untuk bersyukur. Ada yang senang dia betul-betul menikmati kesenangan itu dan kemudian bisa membawa masalah baru bagi dia dan seterusnya. Berarti sikap kita sebegitu penting. Pembacaan ini kemudian membukakan bagi kita sejumlah hal yang sekira begitu baik untuk kita merenungkannya bersama-sama. Apa itu saudara-saudara? Bagian pembacaan ini menolong saya dan saudara di malam hari ini untuk memahami sungguh-sungguh saudara-saudara bahwa ternyata
dalam perjalanan hidup kita yang ada susah, ada senang, dan seterusnya, ini menjadi sesuatu yang kemudian kalau kita renungkan itu begini, saudara-saudara. Tuhan Allah itu tahu siapa kita. Tuhan Allah tahu siapa kita. Ini harus taruh duluan dalam pikiran dan perasaan kita. Dalam hati, dalam hidup kita. Tuhan Allah tahu siapa kita. Banyak orang mungkin tidak tahu kita siapa. Bahkan ada orang yang tidak tahu dia pun diri itu siapa. Tapi Tuhan Allah tahu siapa kita. Tuhan Allah tahu siapa kita ini dari keturunan kita malah. Ketika kita dari dalam kandungan ibu, Tuhan Allah sudah tahu siapa kita. Bahkan dalam perjalanan hidup ini, dia tahu. Nah, saudara tahu bahwa ketika Tuhan Allah tahu siapa kita. Ini saya bayangkan kalau kita ini ada teman, kalau saudara punya teman akrab, terus tahu saudara pun rahasia begitu. Terus satu saat saudara dengan dia ada bertengkar sedikit. Lantas ketika saudara bercerita hal-hal yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, teman yang marah ini akan bilang begini, di orang lain kamu bisa cerita, tetapi di saya tidak bisa, kok saya tahu nah, saya pegang ini rahasia nah, kira-kira begitu. Kalau orang tahu sesuatu tentang kita, saudara, siapa kita tidak bisa berdaya di hadapannya, tidak bisa. Karena itu pertama saya ingin taruh buat kita, saudara, bahwa Tuhan Allah tahu itu siapa kita. Tuhan Allah tahu siapa kita. Jangan munafik di hadapan Tuhan karena Tuhan tahu siapa kita. Mesti lebih jujur di hadapan Tuhan karena Tuhan tahu siapa kita. Bukan karena Tuhan tidak tahu, kejujuran kita itu harus berkaitan sekali dengan tanggung jawab kita untuk diri kita. Pengenalan siapa kita itu menjadi penting. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa dalam hati kita ini adalah begini. Ada kadang-kadang ada hal itu yang bisa kita ungkapkan. Tapi ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan. Kita marah terhadap seseorang, bisa saja kita ungkapkan. Tapi ada juga yang kita marah dalam diam. Kita suka dengan seseorang, kita bisa saja ungkapkan. Tapi ada yang lebih memilih untuk diam, dia tidak sanggup ungkapkan. Itu tuh yang tersimpan di dalam hati kita tuh Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Dia bukan saja tahu siapa kita, tapi dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya menyebutkan apa yang ada dalam hati kita, ingin mewakilkan apa yang paling dalam, bahkan di dalam kedalaman jiwa kita. Tuhan tahu sekali. Siapalah yang berani untuk menyangkali hal ini, bahwa Tuhan tahu. Kecuali orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa menyangkal ini. Tapi orang percaya Tuhan ada, dia menyelidiki hati dan dia tahu siapa kita. Dia tahu perasaan saudara. Dia tahu betul apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dalam sikap terhadap Tuhan, dalam sikap terhadap sesama. Kadang-kadang kita ini kan penuh dengan apa ya, hati kita berkata lain, sikap kita menyatakan lain. Ada mantu yang sengaja baik-baik saja di hadapan mertua, padahal sebenarnya dia marah. Dia tidak suka, tapi ya dia terpaksa harus berbuat baik. Ada yang sengaja menjaga saja supaya tidak usah ada pertengkaran, tapi hatinya tidak tulus, hatinya marah, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan rasa ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tahu apa yang ada hati kita. Sudah dua, pertama Tuhan tahu siapa kita, yang kedua Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, yang ketiga Tuhan tahu keadaan kita. Pembacaan ini menyatakan Tuhan tahu betul keadaan kita. Kita senang atau susah, Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kita jalan, kita duduk, kita ada dimanapun, Tuhan tahu. Siapa lagi yang bisa tipu Tuhan? Ya, dia tahu kita sungguh-sungguh. Nanti saudara akan lihat kenapa hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan Tuhan itu menjadi bagian yang mesti dipahami oleh orang-orang percaya. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan dia tahu keadaan kita. Keadaan seperti apapun, itu Tuhan tahu. Dia tahu keadaan kita ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena keadaan itu banyak orang tutupi. Sebagaimana perasaan bisa ditutupi, saudara, kadang-kadang memang keadaan kita pun kita tutupi. Keadaan yang sesungguhnya. Banyak orang tidak mampu untuk mengakui sebuah keadaan tertentu di hadapan umum. Banyak orang tidak bisa mengakui orang-orang tertentu di hadapan umum oleh karena keadaan tertentu dan seterusnya. Tapi Tuhan tahu. Nah, kalau memang ketiga hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, Tuhan tahu. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa ada hal tertentu dalam hidup kita yang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nah, ini yang bermasalah sekali.
Kadang-kadang ada penyakit dalam kita pun diri yang memang kita periksa dan tidak tahu. Tapi Tuhan tahu juga ya, kira-kira begitu. Perasaan cinta, perasaan benci, kepahitan, atau upaya-upaya lain yang kita coba bangkitkan dari hati kita. Itu semuanya Tuhan tahu. Lalu kalau demikian, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, dan Tuhan tahu keadaan kita, apa yang harus dilakukan. Pembacaan ini ingin mengatakan kepada kita, lalu kalau Tuhan sudah tahu semua, lebih baik pasrahkan diri kepada Tuhan. Lebih baik serahkan diri kepada Tuhan. Jangan, saudara-saudara, kita pasrahkan diri kepada keadaan. Beda ya, beda sekali waktu kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan dengan pasrah diri kepada keadaan. Pasrah diri kepada Tuhan itu berkaitan dengan kita bertanggung jawab terhadap iman dan terhadap apa yang perlu kita lakukan. Nanti selebihnya itu Tuhan akan melakukannya bagi kita. Tetapi pasrah pada keadaan, orang cenderung akan mengikuti arus. Orang akan mengalah pada situasi. Orang sepertinya akan pesimis untuk menjalani hidup ini. Atau mungkin dia akan kelebihan overdosis kesenangannya, sampai ke dalam kondisi senang dia bisa melupakan dan meninggalkan Tuhan. Saya kira itu menjadi catatan yang paling penting bagi kita, saudara-saudara. Daud mengungkapkan hal-hal ini. Kan dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia gagal dalam keluarga. Dia gagal dalam pemerintahannya. Dan karena itu, dia sudah dalam kegagalan itu, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi gada dan tongkat Tuhan itu mengikuti dia. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Bila aku terbang dengan sayap fajar dan pergi ke ujung laut, Tuhan ada di sana. Bahkan ketika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, Tuhan juga tahu. Aku mau mendaki ke langit, ada Tuhan di sana. Lalu di mana aku dapat bersembunyi? Tidak bisa. Hanya satu kata, kita harus pasrahkan diri kepada Tuhan. Waktu kita bicara tentang memasrahkan diri kepada Tuhan, ini butuh sebuah perenungan baru. Sebuah perenungan baru. Perenungan berulang-ulang. Banyak orang bisa berkata dia pasrah diri pada Tuhan, tapi belum tentu. Justru dia pasrah pada keadaan. Coba saudara renungkan, apa memang saudara pasrah pada Tuhan? Atau saudara dan saya justru pasrah pada keadaan? Itu dua hal yang berbeda, pasrah kepada Tuhan dan pasrah pada keadaan. Banyak orang merasa mungkin dia sudah percaya Tuhan, tapi coba renungkan ulang, apa memang kita percaya Tuhan? Karena itu saudara-saudara, saya merenungkan bagian ini dan saya pikirkan apa lagi yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan ya. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang tersimpan dalam hati kita, dia tahu keadaan kita. Kita mau pasrah di mana sekarang? Depan itu ada apa di sana? Depan itu ada sebuah rancangan Tuhan bagi kita. Lalu kita hari ini tidak tahu siapa kita. Kita menyimpan apa yang ada dalam hati kita, kita diam-diam saja berusaha untuk memiliki sesuatu dalam diam, dan ini bermasalah betul. Lalu Tuhan tahu keadaan kita seperti apa. Banyak orang rindu untuk mencapai sebuah masa depan, tapi dia sadar benar ada keadaan tertentu dalam hidupnya yang rumit sekali. Mau putus asa di situ? Tidak. Firman ini mau bawa kita untuk mari pasrahkan diri pada Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan itu. Dia tahu siapa kita. Waktu kita jalan, waktu kita duduk, waktu kita berbaring, waktu kita berdiri dan seterusnya. Dia tahu. Kita juga tidak bisa melarikan diri daripadanya. Dia sangat mengerti kita. Waktu dia tahu dengan kita, bukan berarti dia ingin menjatuhkan kita. Apapun yang dia tahu tentang kita, pada dasarnya dia sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita menjadi lebih baik. Dia mau supaya kita berjalan melalui jalan yang ditunjukkan bagi kita. Dia mau supaya kita menikmati banyak hal. Hari ini, saudara, mungkin banyak orang lagi putus asa. Hari ini mungkin ada banyak orang sementara munafik, berusaha untuk menutupi sesuatu. Bahkan dia berusaha menutupi sesuatu, termasuk masa lalunya, dia mau tutupi supaya orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hari ini mungkin ada banyak orang sekali sudah putus asa dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya. Tuhan tahu. Lalu kita mau pergi kepada apa? Kalau bukan kepada Tuhan. Saya hanya ingin mengajak kita semua kembali kepada Tuhan. Masalah itu pasti ada, saudara. Tuhan tahu sekarang. Lalu kalau Tuhan tahu, lantas kita tidak usah lagi berdoa karena Tuhan tahu. Tidak. Walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan mau untuk kita tetap berdoa. Kenapa? Karena kita satu.
Keputusan untuk mengikuti Tuhan artinya kita sudah siap apapun yang akan terjadi di hidup kita. Baik itu keadaan terpuruk sekalipun. Ya amin. Karena Tuhan tahu kita. Sehingga yang paling penting adalah kembali kepadanya. Pasrahkan diri kepadanya. Pasrahkan diri itu kepada Tuhan berarti kita mau untuk Tuhan yang atur. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Cara-cara yang kita pakai adalah cara-cara yang Tuhan mau. Itu yang baik dalam hidup kita. Kita tidak berpasrah pada sebuah keadaan. Seolah-olah dunia sudah selesai ketika kita berjumpa dengan masalah. Tidak. Tuhan izinkan kita dalam berbagai hal. Ada banyak alasan. Salah satu, dia mau supaya kita juga menikmati apa yang dia kerjakan bagi orang-orang. Orang lain Tuhan tolong. Saya percaya gitu ya. Tuhan tolong. Saya sangat percaya. Tuhan pasti menolong kita. Pasti caranya mungkin berbeda dengan yang kita maksud. Waktunya mungkin berbeda dari yang kita mau. Karena apa? Tuhan bukan sekedar menolong dan menyelamatkan kita hari ini. Tetapi hari ini dan seterusnya menjadi bagian dalam rencana dan keadaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan hari ini ketika kita ada dalam masalah, kita meminta Tuhan menolong kita. Tuhan datang menolong, lantas ketika kita dalam kesenangan, kita memilih jalan kita sendiri. Tidak. Tuhan itu mau supaya betul-betul dalam setiap situasi dalam hidup kita, itu kita berjalan seperti apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan bagi kita. Situasi kita tidak bisa pilih. Hidup ini ada senang, ada susah. Kita tidak bisa pilih untuk hidup itu dalam senang terus. Karena ada waktu di mana kita susah. Kita juga tidak bisa pilih untuk susah terus. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak Pendeta, saya pun hidupnya susah, saya yang ada. Ini orang tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan tidak jujur terhadap Tuhan. Coba saudara lihat. Apa memang saudara pun hidup susah terus? Pasti ada juga waktu di mana saudara pernah senang. Tapi mata kita hanya tertuju pada kesusahan saja. Lantas kita lupa bahwa ada pernah senang yang kita alami juga. Kadang-kadang kita juga terlalu melihat pada kesenangan saja, kita merasa hidup ini tidak pernah ada kesulitan dan kerumitan. Sehingga banyak orang bisa menghalalkan saja semua cara. Intinya supaya dapat kesenangan saja. Padahal, apakah kesenangan dunia itu kemudian menyelesaikan semuanya bagi kita? Jawabannya tidak. Kita sudah menjalani hidup puluhan tahun masing-masing kita. Mungkin ada yang usia belasan yang mengikuti, ada yang usia 20-an, ada yang 30, 40, 50, 60, 70. Kita sudah jalani terlalu banyak. Dalam perjalanan hidup yang sangat banyak kita ada pada dua keadaan yang tidak bisa kita pilih itu. Tetapi untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi datang kepada Tuhan, itu pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Dalam dinamika susah senang dan berbagai-bagai dinamika yang berbeda itu. Itu pilihan. Untuk tetap menjadi percaya, untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, itu pilihan. Untuk bisa keluar dari persoalan, itu pilihan. Nah, pilihan kita itu adalah sebuah pilihan yang paham terhadap kemahakuasaan Allah, yang maha tahu atas segala sesuatu. Juga termasuk hal-hal yang kita butuhkan. Kadang-kadang mungkin kita pikir yang kita paling butuhkan itu ini. Padahal Tuhan bilang bukan itu. Ada yang lain. Kan dia punya rencana lain dalam hidup kita. Yang mungkin sampai hari ini kita belum tahu. Sampai hari ini. Mungkin kita sudah terlanjur putus asa. Karena kita sudah berusaha untuk mencoba 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sepertinya sudahlah, tutup sudah. Tidak usah lagi dilanjutkan. Kita semua, begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menyayangi kita, saudara-saudara. Amin. Terima kasih Om Barce Tutupari. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Luar biasa kan? Kepada manusia kita bisa munafik. Kita bisa tutup. Kepada manusia kita bisa seolah-olah baik. Dan seterusnya. Tapi tidak kepada Tuhan. Dia tahu sungguh-sungguh. Tadi 3 hal itu. Dia tahu siapa kita. Pada saat ada banyak orang belum tahu dan belum kenal dirinya, Tuhan tahu siapa kita. Dia tahu apa yang tersimpan di dalam hati kita. Dan dia tahu keadaan kita. Dari setiap masa ini, bukan dia sekedar tahu begitu saja. Dia tahu dengan jelas, dengan detail sekali. Karena itu tidak cara lain, selain mesti pasrah diri pada Tuhan.
Kok Yesus tahu semua? Dia tahu apa yang bahkan menjadi perjalanan hidup kita selanjutnya ke depan. Dia tahu itu. Semoga ini menjadi bagian kita. Terima kasih banyak.